Assalamualaikum teman-teman semua. Cerita kali ini juga masih ya cerita tentang pengalaman pribadi saya ya. Eh, Terjadi pada tahun 2012 ya, dimana pada saat itu saya masih bekerja di perusahaan buying agent ya, garment ya, bergerak di bidang garment. And then waktu itu ownernya itu adalah orang India ya. Nehi Nehi Aca Aca, yang punya adalah Mr. Rajib ya. He's so handsome guys, dan gue pikir dia nggak pas untuk jadi pengusaha garment. Dia pasnya jadi aktor ya, aktor Bollywood, saking gantengnya ya guys. Oke, pada saat itu ya, I was on duty ya. Saya sedang ada tugas keluar kota ya. Waktu itu saya tugas ke kota Solo ya. Dimana pada saat itu saya ada salesman sampel dan juga saya ada order ya. Nah, jadi waktu itu ya, setiap saya datang ke Solo, setiap saya ada cuti ke Solo, saya selalu menginap hotel yang ditunjuk oleh perusahaan yang ada di Solo ya, bukan dari perusahaan yang tempat saya bekerja ya. Nah, jadi karena itu adalah hotel pemilik hotel milik perusahaan tersebut yang saya place order di Solo ya. Nah, memang bagi orang yang penakut ya, itu hotel memang agak suram dan seram ya menurut orang-orang yang penakut. Tapi untungnya saya juga bukan orang yang pemberani ya. Setiap I was on duty ya, saya selalu menginap di situ. Saya juga akan merasakan meremang ya setiap saya datang ke hotel tersebut, apalagi ketika saya pulang dari pabrik factory ya, itu malam ya. Jadi ketika saya naik ke kamar saya itu, saya selalu minta ditemani oleh bellboy atau room service atau pokoknya pegawai sana. Jadi saya selalu minta tolong ditemanin ya untuk naik ke kamar saya. Nah, ceritanya begini ya teman-teman ya. Pada malam itu eh, saya biasa ya, karena udah terlalu capek ya di factory, and then makan malam sebentar, kemudian sholat isya, kemudian saya tertidur ya. Pulas, menurut saya pulas karena saking capeknya ya. Nah, ketika tengah malam tuh antara jam berapa saya lupa ya, mungkin itu middle of night ya, di pertengahan malam antara jam 2 sampai jam 3 seperti itulah, saya lupa ya. Eh, saya bermimpi lagi. Jadi setiap pengalaman yang saya alami itu hanya selalu melalui media mimpi ya, kebanyakan lewat mimpi. Jadi pada malam tersebut saya bermimpi didatangi oleh laki-laki ya, tinggi, besar, dan very handsome, bule ya, seperti orang bule ya. Jadi saya dalam keadaan tidur itu, dia datang kepada saya, lalu dia mengajak berkenalan sambil tangannya ke tangan saya ya. Lalu saya ini ya, karena saya nggak tahu itu setan atau enggak, jadi di dalam mimpi saya itu saya sambut baik perkenalan tersebut ya. Dan orangnya itu sangat tinggi besar ya, dan very handsome. Lalu dia menyebutkan namanya, itu memang namanya kebule-bulean, tapi saya lupa namanya siapa. Nah, ketika saya menyambut tangannya tersebut, tiba-tiba dia berubah menjadi setan dan mencekik leher saya ya. Jadi setannya itu benar-benar mengerikan kalau menurut saya. Jadi mukanya langsung berubah dari yang ganteng seperti bule ya, berubah menjadi setan, warna hitam, rambut, muka, tangan, semuanya berubah menjadi hitam dan sangat mengerikan ya. Tiba-tiba dia mencekik leher saya ya guys.
ya seperti yang cerita sebelumnya, di dalam mimpi tersebut kalau kita sedang dicekik oleh makhluk gaib, jadi kita antara mau bangun nggak bisa, mau ngomong nggak bisa, mau istighfar juga nggak bisa. Tapi untungnya ya saya masih sempat istighfar ya astagfirullahalazim kata saya begitu. Nah setelah saya berpacu dengan ingin bangun tersebut, sambil membaca istighfar itu saya bangun. Astagfirullahalazim kata saya, kok mimpinya aneh banget kata saya begitu ya. Udah akhirnya saya bangun, saya merenung sebentar karena masih sangat capek ya, karena ada banyak tugas di factory. Jadi saya sebelum tidur itu saya berdoa dulu ya, ya seperti biasa. Berdoa gimana ya waktu tidur ya, sebelum tidur. Jadi karena saya sangat lelah, jadi saya tidur kembali ya. Nah pada waktu itu saya kok bisa langsung lelap kembali ya teman-teman ya, setelah saya dicekik sama si bule jadi-jadian tersebut ya. Jadi setelah saya berdoa, saya tidur kembali. Nah setelah saya agak terlelap ya, itu si setan bule itu masih penasaran ya. Nah jadi dia kembali ke wujudnya yang semula menjadi bule dan kembali mencekik saya. Tapi karena saya udah dimimpiin pertama sekali lagi, jadi erep-erepnya saya itu nggak terlalu lama ya. Setelah dia mencekik, saya berusaha sekuat tenaga untuk bangun, saya istighfar lagi, akhirnya saya bangun lagi. Nah saya heran ya guys, kok bisa ya, penasaran nih si setan bule ini ya. Karena saya dalam jeda waktu yang tidak begitu lama itu saya kembali dimimpiin dengan setan yang sama. Ya jadi to be continue mungkin ya, seperti itu ya, karena dia masih penasaran ya. Nah malam itu, jadi setelah saya bermimpi yang untuk kedua kalinya itu, jadi saya langsung nggak bisa tidur lagi ya. Jadi nggak bisa tidur lagi, saya akhirnya ambil buku, jadi saya baca-baca. Dan bodohnya lagi, kenapa saya nggak langsung sholat tahajud aja ya pada malam tersebut. Jadi saya baca-baca buku, saya baca-baca tugas-tugas berikutnya yang besok akan saya kerjakan lagi di factory ya. Nah jadi guys, sejak kejadian saya dimimpiin tersebut ya, setiap on duty ke Solo, dan selalu ya setiap duty ke Solo itu mau nggak mau kita harus menginap di hotel tersebut ya, karena hotel itu adalah hotel yang telah ditunjuk oleh perusahaan garment yang ada di Solo tersebut ya. Nah setelah kejadian tersebut, jadi saya membawa Al-Quran ya. Jadi setiap saya selesai tugas dari factory itu, saya berusaha untuk setelah selesai sholat itu saya baca Al-Quran ya, walau hanya selembar 2 lembar. Jadi saya harus membaca Al-Quran ya. Saya bawa ya, saya selalu bawa setiap saya tugas keluar ke Solo itu ya, ke hotel tersebut. Nah sejak kejadian itu juga ya guys, kebetulan saya punya kakak ipar di Solo ya, namanya Mbak Eko ya. Nah setiap saya menginap di hotel tersebut, saya selalu mengajak kakak saya tersebut, mbak saya tersebut, untuk nginep bareng ya di hotel tersebut. Jadi selesai saya tugas di factory ya, saya jemput kakak saya untuk bermalam dengan saya di hotel tersebut ya. Dan pagi-paginya setelah semua beres, sarapan atau apa, jadi saya antar lagi mbak saya ke rumahnya. Seperti itu ya. Pernah saya on duty 3 malam ya, jadi saya 3 malam ya berturut-turut tidur dengan mbak saya tersebut.
Dan pernah ketika mbak saya sedang menginap dengan saya di hotel tersebut, dia nggak bisa tidur karena dia teringat dengan cerita dari mimpi saya tersebut. Saya bilang, nggak usah takut mbak, saya bilang seperti itu, karena udah mungkin si setannya udah nggak berani lagi ganggu saya, kata saya seperti itu ya. Dan kadang-kadang juga saya mengajak teman saya yang dari factory di Solo itu namanya Dwi ya, dan kebetulan dia bekerja di apa ya, factory PT Arjuna ya kalau nggak salah saya, ya udah lama itu. Nah, saya selalu mengajak teman saya yang Dwi itu untuk menginap di hotel tersebut dengan saya untuk menemani saya. Sebenarnya ya guys, karena saya tidak termasuk golongan orang-orang yang sangat penakut ya, karena saya sudah terbiasa dimimpiin atau diperlihatkan hal yang gaib itu sering ya. Tapi entahlah kenapa, jadi saya merasa menginap di hotel tersebut sendirian, tidur tanpa teman bicara, dan ada pula penghuninya. Oh no. Jadi makanya setiap saya tugas ke Solo, saya selalu mengajak teman atau mbak saya tersebut. Oke guys, cerita misteri kali ini hanya sampai di situ dulu ya. Nanti saya akan bercerita kembali tentang pengalaman pribadi saya, masalah-masalah yang gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.